Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Citra Sulistyo dengan NIM 15223100051. Di sini, saya ingin menjelaskan pertanyaan soal P1 yang bagian A. Jelaskan juga demonstrasi dari menghasilkan karakter NNN. Itu kita buka linknya. Kita disuruh menjelasin. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan gimana sih cara menghasilkan teks menggunakan metode Character Based Recurrent Neutral Network atau RNN dengan memanfaatkan framework TransFlow. Nah, demonstrasi ini tuh mengacu pada sebuah tutorial resmi TransFlow mengenai text generation. Penjelasannya, yang pertama itu, sebelum masuk ke proses implementasi, saya ingin menjelaskan sedikit konsep dasar yang digunain. Model karakter based RNN itu merupakan suatu model deep learning yang mempelajari pola kata berdasarkan karakter, bukan juga berdasarkan kata. Artinya setiap huruf, angka, tanda baca maupun spasi itu dianggap sebagai suatu unit data. Nah, dengan cara tersebut model tuh bisa belajar gimana sih urutan karakter membentuk sebuah kata, kemudian membentuk kalimat yang memiliki pola seperti data latih. Bagian pertama itu kita mempersiapkan import library-nya. Itu yang pada pertama digunakan itu ada TransFlow sebagai framework utama yang membangun model neutral network. Selain itu juga menggunakan NumPy untuk pengelola data dan juga Matplotlib sebagai ingin menampilkan visualisasiku hasil pelatihan. Selanjutnya ada kita tuh mengumpulkan dataset. Nah, dataset yang digunakan ini merupakan kumpulan karya William Shakespeare yang telah disediain langsung oleh TensorFlow. Nah, dataset ini dipilih tuh karena memiliki jumlah karakter yang sangat banyak, jadi itu sehingga cukup baik digunain untuk melatih model generasi teks. Nah, setelah itu baca datanya. Jadi itu membaca isi datasetnya dapat melihat beberapa ratus karakter pertama dari isi filenya itu untuk mastiin tuh data tuh berhasil dimuat. Data tuh masih berbentuk teks biasa sehingga belum dapat diproses oleh model deep learning. Selanjutnya ada processing data. Itu tuh yang seluruh karakter unik itu terdapat pada dataset yang dikumpulin. Setelah itu, setiap karakter tuh dikasih nomor gitu atau indeks, gunain proses yang disebut encoding. Nah, sebagai contohnya nih, misalkan huruf yang ini, huruf A tuh memiliki indeks tertentu, huruf B itu memiliki indeks lain, begitu juga dengan karakter lainnya. Nah, proses ini tuh penting banget karena model neutral network itu hanya dapat menerima input berupa angka. Selanjutnya itu ada eh, membuat dataset training. Setelah proses encoding selesai, seluruh dataset itu dibagi menjadi beberapa potongan teks dengan panjang yang tertentu. Misalnya nih, setiap urutan terdiri dari 100 karakter. Nah, itu tuh pada setiap urutan tersebut tuh karakter terakhir dijadiin sebagai target prediksi. Jadi model akan belajar menebak karakter berikut berdasarkan karakter-karakter yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ada metode batch atau membuat batch dataset. Ini tuh digunain agar proses pelatihan menjadi lebih efisien karena model tuh dapat memproses beberapa data sekaligus dalam satu literasi. Nah, selain itu dataset juga diacak atau shuffle agar model tuh nggak hanya menghafal urutan dari data tersebut. Selanjutnya itu kita masuk ke pembuatan model dari
Model itu terdiri dari tiga bagian utama. Yang lapisan pertama itu ada embedding layer, di mana ini tuh mengubah setiap karakter menjadi representasi vektor sehingga hubungan antara karakter tuh dapat dipelajari lebih baik. Kemudian ada GRU, itu tuh GRU atau Gated Recruitment Unit, itu tuh merupakan salah satu jenis Recruitment Neutral Network. Nah, layer ini tuh tugasnya apa? Tugasnya itu mengingat informasi dari karakter sebelumnya, sehingga tuh model memahami pola urutan teks. Terakhir ada dense layer yang menghasilkan probabilitas karakter yang berikutnya. Masuk ke compliant model. Nah, setelah model selesai dibuat, dilakukan proses compile. Pada tahap ini dilakukan fungsi loss yaitu sparse categorical crosses entropy. Ini tuh optimizer yang digunain adalah ada. Kenapa sih? Karena memiliki performa yang lebih baik dalam proses optimasi parameter. Nah, selanjutnya itu masuk ke training model. Nah, model tuh dilatih menggunakan dataset yang telah disiapkan sebelumnya kan. Selama proses training itu, model akan mempelajari nih pola hubungan antara suatu karakter melalui beberapa epoch. Semakin banyak epoch, biasanya tuh kemampuan model tuh dalam menghasilkan teks akan semakin baik, meskipun waktu pelatihannya juga menjadi lebih lama. Tuh, nah, selanjutnya itu kita menyiapkan checkpoint. Nah, ini tuh selama proses training, TrustFlow tuh juga menyimpan checkpoint. Checkpoint itu berfungsi untuk menyimpan bobot model sehingga tuh apabila proses pelatihan berhenti, model tuh dapat dilanjutin. Jadi nggak harus ngulang dari awal. Kan kalau ngulang dari awal itu lebih PR lagi ya, membutuhkan waktu yang lama juga. Selanjutnya tuh kita membuat model untuk prediksi. Setelah proses training selesai, model digunain untuk melakukan prediksi. Pada tahap ini tuh ukuran batch diubah menjadi satu karena modelnya tuh hanya menghasilkan satu teks berdasarkan input yang diberikan. Nah, genera teksnya itu dilakukan proses menghasilkan teks. Kita memberikan sebuah kalimat awal atau set teks, misalnya nih, Romeo. Model kemudian memprediksi karakter berikutnya satu persatu. Nah, karakter yang telah diprediksi itu dimasukin lagi sebagai inputan yang berikutnya. Jadi itu sehingga berbentuk kalimat yang semakin panjang. Proses ini itu terus diulang sampai menghasilkan ratusan bahkan ribuan karakter. Selanjutnya masuk ke temperatur. Dalam proses prediksi terdapat parameter yang disebut temperatur. Nah, itu tuh mengatur tingkat kreativitas model. Jika nilainya rendah, hasil si teks itu cenderung lebih aman, lebih konsisten, dan juga sering mengulang pola yang sama. Nah, sebaliknya juga, jika nilainya lebih tinggi, hasil dari si teks itu menjadi lebih bervariasi dan juga kreatif. Tapi kemungkinan muncul kesalahan atau juga kata yang enggak bermakna juga tuh kayak lebih banyak gitu, munculnya semakin banyak. Nah, selanjutnya terdapat hasil demonstrasinya. Hasil terakhir itu terlihat bahwa model tuh mampu menghasilkan teks baru yang memiliki gaya penulisan menyerupai karya Shakespeare. Walaupun kalimat yang dihasilkan itu belum tentu memiliki makna yang sempurna, model yang berhasil dan mempelajari pola bahasa penggunaan tanda baca serta struktur penulisan dan penulisan dari data latih. Nah, sebagai kesimpulannya, karakter base RNN itu bekerja dengan cara mempelajari urutan karakter dari sebuah dataset. Melalui
proses pre-processing, pelatihan menggunakan jaringan RNN dan prediksi karakter secara berulang kali, model tuh mampu menghasilkan suatu teks baru yang memiliki pola serupa dengan dengan data teks yang dipelajari. Demonstrasi ini menunjukkan bahwa neural network itu masih jadi salah satu metode yang sangat efektif untuk memahami data sekuensial, khususnya pada tugas generasi teks berbasis karakter. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.